Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya bersama saya ya di channel Masih Badik. Ini saya mau buat tutorial cara membuat pola buat kaos kaos ya, kaos kerah. Tapi dengan nanti kita nurunin pundak ya, turun pundak. Kemarin saya yang tutorial yang terdahulu bikinnya itu apa, naik pundaknya cuma 3 cm ya. Ini sekarang ada yang mau tanya 6 cm. Oke, tapi ini bisa, satu pola ini bisa nanti kita buat baju koko kurta ya, yang nanti bagian tekstur kancingnya cuma sampai sini. Ini bagus nanti ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ini ukurannya, ini saya buatkan ukuran M. Nah, ini M ukurannya, dengan panjang bajunya nanti 70 cm, lebar bahu 46, kita bagi 2 jadi 23. Ini kita bagi 4 lingkar badan ya, jadi 26. Langsung aja ya. Ini sengaja saya bikinnya kayak gini nanti biar paham. Ini kita lipat jadi 2. Ini badan depan dulu kita buat. Badan depan dulu kita siku di sini. Nah, ukur panjang bajunya 70. Jadi langsung kita turun pundaknya 4 cm. Terus kita ukur lagi panjang bajunya 70 plus kita tambah 4 cm. Jadi nanti pola ini udah plus sama kampuh jahitan ya. Kita siku, ini turun 4. Ini turun bahu. Di sini garis panjang bahunya ini ya. Panjang badan. Ini buat lipatan kelinan ya. Ini. Oke, langsung kita arahnya ke lingkar leher dulu ya. Untuk lingkar leher ukuran S sama M saya buat 44 cm ya, lingkar lehernya. Dan karena ini sebenarnya sama kayak kita bikin pola baju, cuma karena ini nanti setengah buat kancing ini di sini nanti ya, pas lipatan ini. Makanya kita ngukurnya, misalkan kalau kita ngukur kaos oblong biasa itu 8 cm, misalkan 8 cm di sini. Tapi enggak, ini kalau ini 8 cm kurang 1,5, karena nanti di sini ya. Jadi di sininya cuma 6,5. Kalau ke sininya kita buat 7,5. Biar nanti lingkar lehernya itu ada di angka 44. Nah, kita bentuk ya di sini ya. Biasanya kalau kita menggunakan penggaris ini harus diperhalus lagi ya, nggak bisa mengandalkan pengpungan garisan itu ya. Nah, untuk lebar bahu sama yang depan, itu yang depan kita ngukurnya misalkan ini 46, bagi depan 46 ya. Tapi kita ngukurnya dari lipatan nanti si black share kan sebenarnya di sini nanti. Jadi kesininya itu 21,5. Nah, yang bahu itu nanti kan sebenarnya di sini nih bahu. Nanti ngukur badan depannya itu, kalau ngukur badan depannya nanti belakang nanti 23 dari sini ya.
Nah, karena ini 23, kita ukur nanti kita lebihnya 6 cm, kata pengen yang lebih besar, lebihnya badan belakangnya, itu lebih 6 cm, jadi kita pasin di angka 3. Kita cari di angka 23 di sini. Kita siku kembali di sini ya. Nah, kalau ada yang bilang dihitungnya jangan dari angka 3 gitu, dibagi aja terus nanti dikurangi berapa. Sama aja. Jadi kalau di sini 46. Nah, ini khusus buat baju-baju kurta, kaos polo bagus ya. Nah, kalau baju lipatan di sini. Nah, ini buat lubang kancing ini nih. Jadi kita ngukurnya gini. Ya, ada 1. Tapi hitungannya nanti lebar bahunya tuh 23, nanti di badan belakang karena segini. Jadi 23 kita ambil 3. Itu aja. Jadi 23 ambil 3 jadi 20. Nah, udah. Ini kita pertemukan dulu ke sini. Nah, pertemukan. Terus lingkar badan berarti 26. Kalau lingkar badan emang dari sini ya, karena ini setengahnya ini. Jadi 26 itu dari sini. Pas lipatan. 26. Ke sini buat titik bantunya 7,5. Nah, ke sini sama 26. Nah, kalau sudah kita pakai penggaris ini buat garis bantu ya. Nah, gini garis bantunya. Tuh. Ini ada yang suka dibikin lurus kayak gini aja, tapi kalau saya nanti di sini dibentuk ya. Karena biar nanti kalau dipakai di sininya nggak gini. Jadi di sini agak gini tuh. Agak masuk biar lebih rapih, kalau dipakai kelihatan lebih rapi ya. Ini apa kampuhnya bikin aja 1 cm atau 1,5 di sini ya. Kampuh. Nah, ini penggarisan ini lihat yang lengkungnya ini kan lengkungnya agak, nah inilah ini buat kerungan depan. Saya biasanya pakai ini lebih bagus karena bentuk di sininya enggak terlalu keluar dan enggak terlalu masuk. Pasin aja ini. Kita jangan ke sini, ngepasinnya ini aja nih. Nah, tuh. Garis. Tuh. Nah, langsung udah ngebentuk rapih, bagus gitu ya. Nah, di sini juga kita lebihin. Kalau di sini kita lebihnya cukup 1 cm ya. Karena kalau kegedean di sini nanti malah pas dijahit kurang bagus ya. Jadi agak kejang apa. Nah, di sini 1,5. Ini kita lebihin apa kampunya 1 cm atau kurang 1 cm ya. Nah, sekarang ukuran saku. Nah, ini saku yang kadang-kadang orang ada ketinggian. Sebenarnya standar saya ke sini itu naik 3,5 di sini ya, 3,5. Nah, kalau dari sini ke sini itu bikin aja 6 cm. 6 atau 5,5, karena ini sebenarnya kalau di baju lipatan di sini. Jadi kalau di baju itu segini 7 cm nih. Ini 1,5 di sini. Nah, di sini aja.
Kalau mau 12 cm, misalkan sakunya di sini. Nah, ini batas saku. Nanti sakunya itu enggak terlalu naik dan enggak terlalu turun. Nah, buat patokan saku, ukuran dari ukuran misalkan ini ukuran ini M, ya. Ini M, ini tetap naiknya dari sini 3,5. Misalkan S gimana? S juga sama, karena nanti badan si orang itu kan misalkan yang kecil pasti tetap aja yang diukur itu dari ketiak ke atasnya. Misalkan ukurannya besar, orang besar juga sama. Ini standarnya segini, ya. Nah, di sini lebih bagusnya kita masukin gini di sini biar nanti bentuknya lebih bagus kalau pas sudah jadi dipakai. Coba aja. Ini bukan selimpit ya, kalau selimpit lebih masuk, tapi ini hanya buat di sininya biar lebih bagus saja. Nah, cukup sampai sini aja. Terusin. Nanti bisa dicoba ya. Nanti kalau pas dipakai, di sininya rapih, di bagian bawah ketiaknya nggak terlalu ngelebar. Langsung kita potong, nanti kita buat di bagian badan belakangnya ya, biar paham bagian belakangnya kayak apa nanti ya. Sarang ukur pas dengan leher. Ya. Ini biar bisa buat baju kurta. Saya kalau baju kurta kayak gini ukurnya. Cuma kalau dia ada orang yang ukurnya dari sini itu 8 cm misalkan, terus dengan belakangnya juga 8, nanti besar banget, nanti kegedean malah, nanti coba aja. Nah, di sini kita bentuk ya sesuai garisan. Ini kalau mau dibuat lurus nggak apa-apa, tapi menurut saya bagusnya kayak gini. Nah, ini bagian badan depan. Sekarang kita bikin badan belakangnya ya. Oke, sekarang kita bikin badan belakangnya dan dilipat lagi aja, nanti ketahuan hasilnya kayak apa ya. Ini kita lipat juga. Nah, kita lipat kayak gini. Ya, ini badan depan tadi. Kita taruh di sini. Kita naruhnya pas di sini. Pasin lagi sini. Nah, tuh. Kita kita tindih dulu pakai ini. Sekarang kita ngukur buat naikin bahunya 6 cm ya kita. Ukur aja dari apa garis yang ini ya, yang pertama bukan kampuh, garis bersih. 6. Naik 6. Nah, baru kita ukur dari sini itu 8. Kalau ukur dari sini itu 8. Kalau dari tadi yang badan depan kan cuma 6,5 ya. Nah, kesini kita 8. 8. Terus kesininya kita ukur langsung 23 itu dari sini. Dari pas pinggir. Nah, tuh, ini 23. Ini ya. Ini kita langsung lebihin 1 cm. Tuh, ini kita lebih 1 cm di sini. Sekarang kita siku buat nurunin apa kerungan badan
belakang. Jadi kita siku, kita lurusin biar ketemu apa garis lurusnya. Nah ini dari garis lurus ini kita turunin 3,5 di sini. Kalau ada yang bilang apa kenapa 3,5 nuruninnya? Apa kenapa nggak 3 cm atau 2 cm? Pokoknya kalau ininya naiknya 6 cm, berarti kita nuruninnya 3,5. Ini bukan rumus baku. Nanti saya jelasin lagi nih ya. Kalau misalkan naiknya ini 8 cm, berarti ini ke sini tadi, ukur dari sini itu dari angka 4 ke sininya, ada 3-nya. Kalau ada yang mau 8 cm ya. Nah, sekarang kita bentuk dulu. Nah, setengah sentinya tadi, sebenarnya kan kalau dibagi 2, 6 bagi 2 itu kan 3 cm. Kenapa di sini lebih setengah senti, 3,5 turunnya? Biar nanti kalau dilipat itu pas di sini itu enggak, nah di sininya itu rapi, enggak menggelembung gitu ya. Langsung kita bikin kerungan yang pada belakangnya. Nah di sini kita pasin, tapi terus keluar, 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 keluar. Nah antara 1 sentian ya kita keluar dari sini ya. Terus kita bentuk lagi pakai ini. Nah tuh. Nah jadi badan belakang itu agak lurus ya. Di sini kita sama 1,5 ya buat kampuhnya di sini. Jadi yang ini itu sudah sama kampuh karena ini bersihnya ini tambah segini. Di sini juga kita lebihin ya, kalau potong buat kampuhnya segini. Kalau sudah, langsung aja kita potong ya. Kita potong ini, tapi ini harus tindihin dulu ya. Ini tindih pakai ini aja. Kita potong di sini. Nah, nanti lihat kalau udah kita potong di sini ya. Jamin ini pasti nanti hasilnya kalau dijahit ya, kalau udah jadi bagus. Asal bikinnya persis kayak rumus saya ini ya. Nah, tuh kan. Ini kita pasin ke badan depan aja gini tuh, pasin aja nih. Ini juga sama, kita pasin di badan depan. Nanti kalau mau apa? Nah, ini bisa buat kaos polo, kaos kerah ya. Tapi kalau mau dibuat apa kurta, ininya kan naik ya. Ini apa naikin aja 5,5, nanti dibentuk. Ya, kalau mau dibuat bentuk kayak gini ya, oval di sini ya. Tapi nggak usah ini, biar kepake buat apa aja kayak gini. Nah, kalau yang tadi ini kenapa naik 3,5 turun ya di sini tuh. Kalau diginiin tuh kan ada setengah senti, jadi di sininya nanti bentuknya bagus. Ya, cuma kalau ininya apa kita nurunin kerungan ininya 3 cm di sini nanti malah apa karena ini di sini harus ngepas ini ya. Terus ini 3 cm jadi di sini numpuk nanti agak gimana? Gelembung gitu. Ini kayak gini aja ya. Nah, kalau dibuka, nah kan sebenarnya di sini itu ya ya naik nerangin aja ini dulu. Padahal di sini 6,5 tadi ya, sini ya, oh sini 8 bisa pas ya, tuh kan.
karena ini kesininya itu naik 6 cm itu, makanya yang ini itu jangan disamain lebarnya badan belakang, karena kita ngukur pundak atau bawah itu di sini, sedangkan ini udah dikerung ya. Langsung kita ukur lengannya, kerungan lengan ya. Nanti kita buat lengan ya. Kita ukur aja dari sini. 25 ya. 25, terus kita pasin lagi ke yang ke 25 dari sini. Nah, kita badan belakangnya. Ini 55. Ya, di angka berarti kerungan lengan ini 55. Sekarang kita buat lengannya. Sama, saya pakai ini buat lengannya juga. Ini biasanya saya buatnya cuma satu sisi ya. Ini langsung kita lipat aja biar nanti ketahuan pas dibuka ya. Jadi pada dasarnya kalau orang buat pola, mau baju, kaos, apa, kalau kita sudah menguasai rumus dasar, sebenarnya sama aja. Yang ngebedain cuma di bentuk, di model, gitu. Itu aja. Kita cuma, misalkan kita udah bisa rumus bikin baju lah, pola baju, kaos, sama nanti mau mau bikin pola baju, pola tunik, sama aja. Nah, resiko. Panjang lengannya itu 60. Kalau nanti mansetnya mau dibuat 5 cm, berarti kita kurangi 5, berarti 60 dikurangi 5. Jadi 55 ya. Kita ukurnya langsung di 55. Nah, 55. Cuma kalau saya lebih mudahnya misalkan ini panjang lengannya 60. Kalau saya langsung aja diukurnya, makanya segini. Oh, berarti dikurangi 5. Langsung aja gini, dari angka 5, terus kita cari angka 60, kan sama aja gini. Langsung kita garis siku juga di sini ya, biar lurus. Sini kita buat kampuhnya 1 cm. Nah, di sini kita buat 15 cm. Berikut nanti kalau mau buat, apa kaos nanti bisa dikecilin di sini. Ini nanti buat kurta ya, bisa. Nah, untuk menentukan ini masuknya berapa, ini dari lingkar bahu ya, lebar bahu kan 46 ya. Kalau buat lebar bahu bagi 2, tapi kalau buat masuk ini kerungan ini lengan, kita bagi 4 ya. Jadi di sini itu 11,5 masuknya, kita genapin dari 12. Ini rumus dasar sebenarnya, tapi kalau mau dibuat 13, 14, nah kalau di sininya apa semakin masuk di 13, 14, ada yang nyampe 16 juga ada ya. Kalau mau adjust bisa sampai 17. Semakin masuk berarti nanti dipakainya di sini semakin dia semakin gini. Ya. Ini standar aja biar bebas bergerak aja ya. 12. Kita siku. Nah, ini buat apa kasaran dulu.
Saya biasanya ngitungnya tetap dari ini 23 itu ya 23 sininya itu. Berarti kesininya itu 23. Nanti kita ukur ulang. Nah, 23 di sini. Ya. Ini kita lurusin aja. Nah, dari titik tadi ini 23 ini ini cuma garis bantu juga ini ya. Ini garis bantu. Lebih. Nah, ini kalau buat kerungan badan lebih enaknya pakai penggaris ini. Nih lihat nih. Tuh. Ya. Kan kita sudah udah bisa lihat nih dari sini aja. Oh, nanti bentuknya kayak gini bentuknya. Tuh. Ada yang rumus, maksudnya bukan rumus sih. Caranya orang motong bikin ruangan itu apa dari sini 3 cm ini buat mulai kita bikin lengkung ada. Tapi nah pakai penggaris ini sama aja tuh. Nah, baru di sini kita pertemukan gini. Nggak ada rumus di sini, maksudnya orang harus ininya ke sini, harus misalkan ini dibikin lurus sini, ini 1 cm ke sini 1 cm. Enggak, ini sebenarnya enggak gitu juga. Itu cuma buat mudahnya orang aja, cara dia apa ngasih ngerti ke orang, ngasih tahu ke orang-orang yang kursus gitu. Sebenarnya enggak gitu juga. Nanti kalau pas sudah itu praktek kita motong langsung produksi enggak gitu juga. Nah, kita ukur sini. Dan ini nanti kita perhalus pas lagi motong pas lagi kita motong 55 tadi kan. 55 berarti 27 setengah. Nah, kan pas banget. Jadi ya nggak harus ikutin ini, tetap harus kita ukur. Misalkan kok nggak ada segini, berarti kita nambah sini. Dan secara umum biasanya lebar bahu itu buat ini pas. Tetapi apa dengan rumus apa masuk ke sininya juga lebar bahu dibagi 4. Kalau lebar bahu dibagi 4, nah kalau lebar bahu dibagi 4 buat masuk ke sini, itu biasanya, kalau saya biasanya ya, ini di sininya Pak, di sininya itu ke sininya pasti pakai lebar bahu bagi 2. Itu pasti pas ke sininya. Itu pasti pas ke apa kerungan lengan di badan ini pasti pas. Ini 55. 55 kita bagi 2. Sama gini. Tuh 27 setengah. Jadi pas. Kita potong. Ya, kita potong. Ini potongan saya bikin pola ini udah berikut sama kampu ya. Jadi nggak usah kita nanti. Kan ada yang orang bikin pola itu pas bersihnya aja ya, nggak sama kampuhnya. Kalau saya mesti sudah sama kampuh. Nanti kalau pas mau itu motong di bahan, udah kita pasin aja di sini ya, pasin. Nah, udah ya, ini badan lengannya. Nah, si badan lengan nanti untuk itu kerungan badan depan kita rubah. Nah, ini itu kerungan belakang kayak gini tuh ya. Kalau badan depan berarti kita potong lagi di sini. Kita masuk, nah tuh, yang bersihnya badan belakang kita potong. Nah, sampai ini. Tuh. Jadi ini agak masuk dalam, ini tetap segini. Kenapa ini ke dalam? Karena dari potongan dari lengkungan ini aja yang depan sama belakang kan beda. Ini lebih lurus, ini lengkung ya. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami.
Sebenarnya saya cara menerangkan saya kadang-kadang agak ragu apakah orang-orang paham dengan apa yang saya terangkan gitu loh. Makanya kalau misalkan kurang paham silakan di hal apa yang teman-teman kurang paham di bagian mana, terus apa saya harus kayak gini cara apa neranginya gitu. Silakan di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini lengannya. Oke, sekian. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, biar channel ini makin berkembang ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.